Hai guys, kembali lagi bersama dengan aku Cia and welcome to Grow and Breakthrough. Kali ini Cia mau membahas soal pantangan dalam berkata-kata di sebuah tempat-tempat mistis yang pastinya bisa menjadi berdampak negatif untuk kalian semua. Tapi menurut Cia sih ya guys, jangan coba berani menantangi alam, pastinya bisa berdampak yang tidak baik atau buruk untuk kalian semua. Misteri mengucapkan kata-kata lada di daerah Dago Pakar. Ketika berada di kawasan ini, para masyarakat sangat dilarang atau menyebutkan kata-kata lada. Aku sih cukup penasaran ya, kenapa sih kok kita nggak boleh ngomong lada? Setahu aku lada itu bukannya yang kalau dicium bisa acih. Gitu bukan sih? Yang hobi jalan-jalan ke Bandung pastinya nggak asing lagi nih guys dengar yang namanya kawasan Dago Pakar, yaitu kawasan taman hutan raya yang terletak di utara Bandung yang pastinya memiliki keindahan alam yang luar biasa. Di kawasan Dago Pakar ini terdapat dua buah goa, namanya Goa Belanda dan Goa Jepang yang cukup bisa dinikmati oleh para pecinta sejarah. Bicara soal Goa Belanda dan Goa Jepang, itu mempunyai banyak kisah misteri dan mitos yang mungkin sampai saat ini membuat para masyarakat masih bertanya-tanya. Apa benar sih kira-kira kenapa bisa dilarang menyebutkan nama kata-kata lada? Menurut masyarakat setempat, kata tersebut berkaitan dengan nama tokoh yang dihormati masyarakat di sana, yaitu Eyang Lada Wisesa. Jika orang-orang tersebut nekat mengucapkan kata-kata lada, maka akan terjadi sesuatu yang mistis terhadap diri mereka. Ada yang tiba-tiba jatuh, terus kemudian ada yang merasakan bulu kuduk merinding. Ada juga mungkin bisa jadi sampai kerasukan loh guys. Ada cerita sedikit nih guys soal Goa Jepang yang didirikan pada tahun 1942 oleh para pekerja Romusa. Sayangnya pekerjaan pembangunan goa tersebut belum terselesaikan dan akhirnya ditinggalkan dan menjadi sebuah kisah yang menjadi mistis. Cerita soal mengenai tentara tanpa kepala atau bahkan suara langkah derap kuda atau mungkin penampakan pocong dan bahkan kuntilanak. Kayaknya aku jadi berasa makin merinding ya guys. Terlepas dari kisah mistis yang ada di Dago Pakar, pastinya kawasan Dago Pakar tetap menjadi wisata yang paling indah dan menyenangkan pastinya. Jadi kalian gak perlu takut untuk pergi ke Dago Pakar menurut aku, apalagi jalan-jalan sama aku. Yang penting nih, kalian jangan coba-coba menentang alam atau bahkan berkata-kata yang memang dilarang di tempat tersebut. Itu aja kuncinya. Dan mungkin kalian semua punya pengalaman saat berjalan-jalan di Dago Pakar. Kalian bisa langsung aja komen di bawah ini ya guys. Yang kedua, Bundaran Teknik UGM yang menyimpan mitos dilarang menyanyikan lagu Gugur Bunga. Universitas Gadjah Mada adalah salah satu kampus tertua di Indonesia. Kampus kebanggaan masyarakat Indonesia ini dibangun pada tahun 1949. Sesuai umurnya, kampus tua ini memiliki segudang kisah misteri yang mungkin memang sesuai dengan umurnya ya guys. Mulai dari Mbak Yayu, salah satu mahasiswi abadi Fakultas Ekonomi, sampai dengan kisah hantu perempuan di jembatan antara peternakan dan kedokteran hewan. UGM selalu memiliki cerita yang cukup membuat bulu kuduk kita merinding loh guys, dan sampai sekarang aku berasa merinding banget nih. Nah, ada salah satu contoh cerita lagi nih guys di Bundaran Teknik UGM yang terkenal masih mitos dan tempatnya cukup angker. Konon katanya, jika di sana menyanyikan lagu Gugur Bunga yang dipercaya adalah lagu himne untuk para pahlawan,
Nah, katanya jika menyanyikan lagu Gugur Bunga ini bakal adanya hawa-hawa mistis yang mendekati kalian. Creepy. Konon katanya, jika menyanyikan lagu Gugur Bunga yang dipercaya untuk menghormati para pahlawan di tempat tersebut, maka kalian-kalian akan dihantui oleh hantu-hantu penunggu bundaran teknik. Serem gak tuh? Ia akan menampakkan diri dengan wujud yang cukup menyeramkan. Dan kedatangannya akan terasa bau harum. Sebenarnya kalau bau harum itu maka dia jaraknya masih jauh guys. Jika bau harumnya itu sudah hilang, maka dia ada di dekat kita. Ada suara. Ada ibu-ibu guys. Bu mau kemana bu? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Kok nggak ada, anjing hilang, goblok. Serem ya. Entah kisah cerita ini masih terdengar benar adanya atau enggak, aku pun juga nggak ngerti nih guys. Yang jelas sampai saat ini belum ada yang berani menyanyikan lagu Gugur Bunga. Yang pasti jangan coba-coba deh kalian untuk menyanyikan lagu Gugur Bunga di bundaran teknik UGM itu. 6 tahun yang lalu, ada salah satu mahasiswa teknik UGM yang mengalami kejadian cukup mengerikan pada saat melewati pohon beringin yang di daerah bundaran teknik UGM tersebut. Begitu dia lewat dari pohon beringin tersebut, motornya tiba-tiba mati dan berhenti nih guys. Dan gak lama bulu kuduknya tuh benar-benar merinding dan akhirnya dia lari terbirit-birit. Dan setelah dia melewati pohon beringin tersebut, akhirnya motornya kembali nyala guys. Horor gak tuh? Udah dong sih. Ada juga cerita selanjutnya, mahasiswa yang melewati pohon beringin tersebut nih guys. Tiba-tiba dia melihat sosok bayangan warna putih yang menyeramkan. Untung gak pingsan. Nah, buat kalian-kalian mungkin yang udah pernah mengalami cerita yang menyeramkan di teknik bundaran UGM ini, kalian bisa langsung aja komen di bawah ini. Nah, untuk cerita yang ketiga adalah pantangan menyebut nama hewan di Gunung Hibata, Gorontalo. Puncak Gunung Hibata yang berlokasi di Kabupaten Bolango, Provinsi Gorontalo yang menjadi tempat tujuan berwisata nih guys. Namun kalian tahu nggak sih, banyak pantangan-pantangan buat kalian yang ingin berwisata menikmati keindahan alam di sana nih guys. Untuk pantangan-pantangan tersebut, ada beberapa pengunjung yang mungkin tidak percaya dengan pantangan itu. Pantangan yang dilarang adalah tidak boleh menyebut nama-nama hewan di puncak Gunung Hibata nih guys. Mitos itu diceritakan di warga desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bolango. Di sekitar Gunung Hibata, para pengunjung tidak boleh menyebutkan nama-nama hewan seperti anjing, kucing, dan sapi. Jika ada yang mencoba untuk menyebut nama tersebut, maka langit akan berubah menjadi gelap dan angin kencang mulai datang dan menghempaskan seluruh orang-orang di sana. Nah, waktu itu pernah terjadi nih guys, kejadian para pengunjung di sana menyebut nama hewan yang dilarang dan akhirnya mereka mengalami hujan yang cukup deras beserta angin yang kencang. Aduh, kasihan banget ya, ngeri banget sih. Sebenarnya Hibata merupakan pegunungan yang sangat subur dan Hibata ini memiliki arti dua kata nih guys, yakni Huta Mobata yang artinya tanah basah. Sehingga di tanah tersebut meskipun musim kemarau, tanahnya tetap tumbuh tumbuhan yang cukup subur. Ibaratnya nih perkebunan di setiap warga, walaupun musimnya mengalami musim kekeringan, tetapi tumbuh-tumbuhan di sana nih tetap tumbuh subur nih guys, kayak buah-buahannya, tanamannya, padi-padian, semuanya subur. Oke, mungkin kalian pernah memiliki pengalaman di pegunungan Hibata, kalian bisa langsung aja komen di bawah ini ya guys, jangan sampai kelewat.
Nah, selanjutnya nih guys, misteri anak Gunung Krakatau yang dilarang menyebut kata-kata kepiting, maka dia akan mengalami kesialan. Untuk warga di sekitar tempat tersebut sangat mempercayai jika menyebut nama kata-kata kepiting, maka salah satu dari mereka akan mengalami kemalangan. Sehingga warga tersebut mengganti nama kepiting menjadi kerbau. Kok agak bingung ya guys? Dari kepiting terus kerbau. Jika hal tersebut dilanggar, maka akan mengalami kemalangan, kemudian sakit perut, dan akan kehilangan perahu. Oke, untuk yang terakhir, dilarang menyebut kata ucing ataupun kucing di desa Cipancar, Sumedang. Sumedang memang keramat, tapi yang satu ini lebih keramat lagi loh guys. Ada yang berbeda ketika Anda berkunjung ke desa Sumedang, Jawa Barat, yaitu desa Cipancar namanya nih guys. Nah, di dalam desa ini memiliki pantangan tidak boleh mengucapkan kata-kata ucing ataupun kucing. Nah, ada sebuah mitos yang mungkin menjadi cerita tersendiri di balik penamaan itu sendiri nih guys. Nah, warga desa tersebut mungkin mengganti kata ucing ataupun kucing itu menjadi kata enyeng. Orang-orang di sekitar tempat tersebut sangat berpantangan menyebut kata-kata ucing ataupun kucing karena bentuknya hewan ini seperti harimau nih guys. Meski orang-orang di sana sudah merantau ataupun tidak tinggal di tempat tersebut, tapi mereka masih menghormati untuk tidak menyebut kata-kata itu nih guys. Konon katanya nih guys, kata-kata ucing ini sangat dipercaya menghormati para leluhur yang disebutnya Mbah Ucing. Oke, buat kalian semua yang mungkin pernah mengalami kisah tersebut atau pernah mendengar cerita tersebut, kalian bisa langsung komen di bawah ini ya guys. Jangan sampai ketinggalan dan lama-lama. Dan jangan lupa juga untuk add Instagramnya GrowM Official, dan pastinya jangan ketinggalan juga untuk add Instagramnya Cia Mili bersama dengan aku. Oke, sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya yang cukup membuat bulu kuduk kalian merinding. Dan see you, bye!